Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali di pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Baik teman-teman, simak terus video ini. Bab 1, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kita sampai di topik C, perkembangbiakan tumbuhan, di mana kita akan belajar tentang proses penyerbukan pada tumbuhan. Pembelajaran ini ada di buku IPAS kelas 4 halaman 16. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh menyebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Baiklah teman-teman, sekarang dengarkan penjelasan bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Bunga sempurna terdiri dari tangkai bunga, bakal biji. Bakal biji adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Kemudian, tangkai putik. Berikutnya, bunga sempurna terdiri dari kepala putik, yaitu tempat menempelnya serbuk sari. Berikutnya, serbuk sari. Serbuk sari adalah bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Berikutnya, bagian dari bunga sempurna adalah mahkota, yaitu bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Berikutnya, kelopak dan dasar bunga. Jadi, bunga sempurna terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagian. Contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi dan bunga kembang sepatu. Silahkan teman-teman perhatikan penjelasan dan gambarnya. Sekarang perhatikan bagian dari bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna terdiri dari bunga betina dan bunga jantan. Bunga betina terdiri dari bakal biji, tangkai putik, dan kepala putik. Bunga jantan terdiri dari tangkai sari, benang sari, dan serbuk sari. Contoh bunga jantan dan bunga betina terdapat pada tumbuhan jagung. Perhatikan gambar. Dapatkah kamu membedakan antara bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan jagung? Lihat baik-baik videonya. Perhatikan antara bunga betina pada tumbuhan jagung dan bunga jantan pada tumbuhan jagung. Lihat perbedaannya. Jadi, dari pembelajaran tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna, kita mengetahui kosakata baru, yakni
serbuk sari. Serbuk sari adalah serbuk yang berasal dari benang sari dan terdapat di bagian kepala sari pada bunga. Bagaimana tumbuhan bunga berkembang biak? Mari dengarkan baik-baik penjelasannya. Hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Setelah teman-teman mendengarkan penjelasan tentang hubungan antara serangga dan bunga, silahkan jawab pertanyaan berikut. Mengapa serangga senang hinggap di bunga? Apa itu proses penyerbukan? Bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Teman-teman silahkan lihat jawabannya di kolom deskripsi. Jadi, pada pembelajaran ini kita sudah belajar topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Materinya adalah penyerbukan, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Terima kasih teman-teman telah menyimak sampai di akhir video. Semoga video pembelajaran ini membantu teman-teman menambah pengetahuan belajar di rumah. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Masih di kelas 4 Kurikulum Merdeka tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.